Salam jumpa sahabat edukasi dimanapun kalian berada. Hai, ketemu lagi dalam program bimbingan belajar untuk SMA di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Apa kabar sahabat edukasi? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar geografi dengan tema peta bersama Kak Wika Diana Fitri SPD. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, sahabat edukasi, kita menggunakan model AIR untuk pembelajarannya, yaitu auditory, intellectually, dan repetition. Oke, sekarang kita akan mulai mengikuti pembelajaran bersama Kak Wika. Baik, terima kasih Miss Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat edukasi. Pada edisi bimbingan belajar kali ini, kita akan masuk pembelajaran geografi tentang pengetahuan dasar peta. Materi ini adalah materi untuk siswa SMA kelas 10 yang akan ditemui pada semester ganjil. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya bacakan dulu untuk judul materi kita hari ini, yaitu tentang pengetahuan dasar peta dengan tema peta. Untuk sasarannya peserta didik kelas 10 semester ganjil. Dan kompetensi dasar kita hari ini 3.2, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Kemudian 4.2, membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Adapun materi pokok yang akan disampaikan pada hari ini adalah definisi peta dan unsur-unsur peta. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mendengarkan program audio ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Mampu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Yang kedua, dapat mengidentifikasi tentang dasar-dasar pemetaan. Kemudian yang ketiga, mampu mendeskripsikan tentang dasar-dasar pemetaan. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik diharapkan terampil membuat peta tematik wilayah provinsi atau satu pulau Indonesia berdasarkan peta rupa bumi dengan teliti dan tanggung jawab. Sahabat edukasi, pengetahuan dasar pemetaan sangat diperlukan guna mengetahui dan memahami mengenai gambaran permukaan bumi. Materi ini akan membahas tentang berbagai fenomena geografi. Kita tidak akan pernah lepas dari penggunaan peta meskipun ada alat bantu lain seperti foto udara dan citra satelit. Hal ini dikarenakan fungsi peta sampai saat ini belum tergantikan dalam kenampakan muka bumi. Peta merupakan alat yang penting dalam mempelajari geografi karena sebagai alat bantu yang akan memperjelas sebuah objek yang kita kaji dari sebuah kenampakan dan dinamika bumi. Nah, sebelum lebih lanjut, kita pahami dulu mengenai definisi peta. Ada bermacam-macam definisi peta yang kita ketahui. Di sini saya ambil yang secara umumnya dulu ya. Sahabat edukasi, sebelumnya ada yang tahu nggak itu pengertian peta itu apa ya? Ya, mungkin kalian ada yang tahu ya, karena hampir setiap hari kita bisa menjumpai peta. Peta secara umum adalah rupa bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Dan istilah peta sendiri itu diambil dari bahasa Inggris yaitu map. Kata map sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu mapa. Dan mapa diartikan sebagai taplak atau penutup meja. Nah, kalau menurut Erwin Rais, seorang ahli geografi,
Beliau menyatakan bahwa peta itu adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai pengenal. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita membuat peta, tentu kita akan merasakan fungsi dari peta itu sendiri itu apa. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke fungsi dan tujuan dari pembuatan peta. Ya, ada banyak sekali fungsi dari pembuatan peta. Dari peta kita dapat menunjukkan sebuah posisi atau sebuah lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Misalnya kita belum pernah nih ke Pulau Jawa, ya. Kita mau tahu di mana sih dan seberapa jauh sih dari Sumatera dari Lampung mau ke Jakarta. Kita bisa buka peta Pulau Jawa dan di situ ada skalanya bisa kita hitung. Jadi kita bisa melihat di mana posisinya, seberapa jauhnya dengan daerah yang kita tempati. Jadi di sini fungsi peta dapat menunjukkan sebuah posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Selain itu juga, dari situ kita bisa melihat ukuran, luas daerah, dan jaraknya di permukaan bumi. Yang terakhir, fungsi peta. Dari peta kita bisa membaca informasi dalam konteks keruangan. Ya, tujuan dari pembuatan peta itu sendiri apa? Ada banyak hal yang sangat terbantu dari adanya peta, misalnya dalam pembuatan konstruksi jalan. Ya, ini sangat membantu sekali. Kemudian bisa juga dia sebagai navigasi atau perencanaan, dan di dalam peta itu sendiri menyimpan informasi untuk analisis data spasial. Untuk selanjutnya, ada banyak sekali jenis-jenis peta yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui, ya. Di antaranya ada jenis peta foto dan peta garis. Peta foto dihasilkan dari mozaik gabungan foto udara yang sudah terkoreksi secara geometris. Berbeda dengan peta garis yang hanya menyajikan kenampakan alami dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan area luasan. Jika kita lihat berdasarkan isi atau informasi yang disajikan, peta dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, ada kelompok peta umum dan ada kelompok peta khusus atau sering disebut dengan istilah peta tematik. Baiklah, untuk penjelasannya nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Baik, sahabat edukasi, di sesi pertama tadi kita telah mempelajari tentang definisi peta dan sedikit jenis-jenis peta, ya. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk peta serta komponen-komponen yang ada di dalam peta. Sahabat edukasi, ada nggak yang tahu sebelumnya pengelompokan peta? Ya, betul. Betul sekali, peta bisa dikelompokkan atau jika kita lihat berdasarkan isi atau informasi yang disajikan, maka peta dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok peta umum dan ada kelompok peta khusus atau peta tematik. Ya, di sini kita bahas dulu mengenai peta umum. Peta umum seringkali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, peta ini jenis peta yang sering kita gunakan dan kita temui. Peta umum sesuai dengan namanya, dia menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum.
kelompok peta umum ini dibedakan lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada jenis kelompok peta korografi dan jenis kelompok peta topografi. Apa perbedaannya antara peta korografi dan peta topografi? Kalau kita lihat di sini, peta korografi itu adalah sebuah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Saya ambil contoh di sini adalah atlas ya. Atlas adalah sebuah contoh yang peta, kumpulan peta yang termasuk dalam peta korografi. Kemudian berbeda dengan peta topografi. Peta topografi adalah sebuah peta yang hanya menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Nah, relief permukaan bumi ini digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama, di mana garis ini biasa disebut sebagai garis kontur. Ya. Next, untuk selanjutnya ada peta khusus atau lebih dikenal dengan nama peta tematik ya. Peta ini adalah peta yang menggambarkan kenampakan fenomena tertentu di permukaan bumi. Nah, saya ambil contoh misalnya peta tentang kepadatan penduduk. Kemudian ada contoh lain, peta persebaran barang tambang. Kemudian ada contoh lain, peta persebaran flora dan fauna. Dari peta khusus ini atau peta tematik ini kita bisa melihat, misalnya tadi saya contohkan peta kepadatan penduduk. Kita bisa melihat nih, wilayah mana sih yang penduduknya paling padat dan wilayah mana yang penduduknya paling sedikit. Kemudian juga dari peta persebaran barang tambang kita juga bisa mengetahui barang-barang tambang apa saja yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata peta itu ada banyak sekali ya jenisnya, tidak hanya satu yang biasa kalian lihat tuh kan atlas. Nah, ternyata ada banyak hal yang kita dapat dari fungsinya, dari manfaatnya tentang peta ini. Nah, kalau kita mau nggambar peta ini gimana ya? Ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah peta ya. Jadi nggak gampang buat peta itu. Ada persyaratannya supaya peta yang kita buat itu bisa dipahami, bisa dibaca oleh orang awam ya. Bisa langsung tahu dengan membaca peta, kita bisa langsung tahu, oh itu yang digambar peta A, oh itu yang digambar peta B gitu. Apa saja persyaratan yang harus kita lengkapi dalam membuat sebuah peta yang baik ya. Di sini kakak akan memberikan ya syarat-syarat dalam membuat peta yang baik. Itu ada 10 komponen ya yang harus kalian lengkapi. Yang pertama ada judul peta. Ya, kita bahas dulu untuk judul peta. Judul peta ini besar sekali pengaruhnya. Terutama tadi seperti yang kakak bilang, untuk supaya peta yang kamu buat mudah dimengerti, bisa dibaca anak kecil pun bisa langsung paham kamu membuat peta apa, itu dari judul kita bisa melihat. Karena dalam judul ini memuat semua informasi. Merupakan hal yang pertama yang paling pertama dilihat pembaca adalah judul. Jadi kamu harus membuat judulnya yang tepat sesuai dengan gambar yang kamu buat, dan dalam penulisan judulnya pun harus mata harus langsung tertuju pada judul. Jadi bentuk tulisannya pun harus dibuat semenarik mungkin ya. Komponen yang kedua yang harus kamu perhatikan adalah garis tepi. Nah, garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garisnya bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Nah, kalau di sini kita bayangkan ya, garis tepi itu pinggir kanan kiri atas bawah. Nah, yang ketiga ada orientasi. Istilah orientasi ini, istilah lainnya adalah diagram petunjuk arah ya. Kita buat di sini untuk menunjukkan posisi atau arah suatu titik maupun wilayah. Biasanya orientasi peta ini berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja.
Yang penting peletakannya itu dilihat mata itu enak. Jadi bukan yang nyempil jauh sehingga matanya agak susah ya, kita mau ngelihatnya, ini ngelihat petanya dari arah mana, utaranya di mana, selatan di mana. Jadi harus kita pikirkan posisi, meletakkan orientasinya yang supaya peta yang kamu buat itu menarik ya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah skala peta ya. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik ya, atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya dengan satuan ukur yang sama. Nah, dari skala ini kita bisa mengetahui jarak sebenarnya ke tempat yang kita tuju itu berapa jauh. Jadi jangan sampai kamu dalam membuat skala ini salah ya. Karena kalau salah sedikit aja penghitungan jarak sebenarnya jadi ada pergeseran, ada perubahan. Yang kelima adalah legenda. Legenda ini disebut juga sebagai keterangan peta. Jadi kan kalau kita mau buat peta-peta itu kan kecil. Jadi nggak akan mungkin kita mau membuat tulisan-tulisan yang penuh sehingga si pembaca juga jadi sulit untuk mengetahui ini wilayah apa ya. Jadi kita gunung itu kita tulis gunung. Nah, jadi kita buat dalam bentuk simbol. Nah, simbol-simbol inilah yang ditulis di dalam legenda sehingga gambar peta yang kita buat ini lebih menarik. Ada warna-warnanya, ada gambar-gambar yang kecil-kecil, misalnya danau dibuat diperkecil warnanya biru, kemudian gunung kita buat warnanya coklat atau warnanya merah, artinya gunungnya masih aktif. Nah, gambar-gambar inilah yang dinamakan simbol, dan simbol ini yang kita masukkan ke dalam legenda atau keterangan dalam peta. Selanjutnya koordinat atau garis bujur dan garis lintang. Ini juga nggak kalah penting ya. Garis bujur dan garis lintang disebut juga dengan garis astronomi. Garis bujur dan lintang biasanya ditunjukkan dengan satuan derajat. Misalnya 11 derajat lintang utara sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu contoh dari koordinat. Tadi sudah saya senggol-senggol sedikit tentang simbol peta. Jadi simbol peta ini sangat penting ya. Untuk membuat simbol peta yang baik, kita harus membuatnya ukurannya yang kecil, jadi tidak terlalu banyak makan ruang pada peta. Kemudian dia gambarnya juga harus sederhana dan jelas, agar tidak menimbulkan salah tafsir bagi si pembaca. Kemudian kalau kita lihat dari bentuknya, simbol peta ini juga ada dikelompokkan dalam 7 kategori ya. Ada dia simbol berupa titik, ada simbol berupa garis, ada juga simbol area, kemudian ada simbol aliran yang bisa kita gunakan untuk menyatakan alur atau gerak sebuah fenomena. Kemudian ada simbol batang dan juga ada simbol lingkaran atau simbol bola ya. Next, yang ke-8. Untuk yang poin ke-8 akan kita bahas di sesi ketiga. Ya, kita lanjut lagi ke sesi 3 ya.
Tadi kita melanjutkan dari sesi kedua itu mengenai komponen-komponen peta ya. Komponen peta yang ke-8 tadi ya, saya bahas di sini lettering. Nah, lettering ini adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta, baik itu bentuk huruf ya, huruf kapital, huruf kecil, tegak dan miring, ini semuanya ada maknanya. Jadi dalam membuat peta itu untuk penulisannya kita nggak bisa sembarangan. Seperti misalnya untuk menulis judul. Judul itu tidak diperkenankan untuk membuat tulisan yang kecil, menggunakan huruf kecil. Jadi yang harus kita gunakan adalah huruf kapital. Supaya apa tujuannya? Supaya si pembaca menarik dan mata langsung tertuju kepada judul ya, bukan ke gambarnya dulu. Kita langsung lihat judulnya, dengan membaca judulnya si pembaca langsung mengerti. Nah, itu gunanya lettering ya. Kemudian contoh lettering kita yang lain, warna. Nah, selain dari itu warna yang digunakan dalam penulisan di lettering ini juga kita hanya menggunakan warna-warna tertentu saja, nggak semua warna bisa kita pakai. Nah, warna yang umum kita pakai itu adalah warna hitam, warna merah. Nah, itu adalah warna-warna yang umumnya kita pakai dalam menggunakan tulisan atau dalam penulisan atau lettering. Nah, jadi lettering ini sangat penting ya, sangat penting kita pelajari, kita gunakan dalam pembuatan sebuah peta. Dan sebaiknya tidak terlalu banyak huruf yang ditemukan dalam sebuah peta. Jadi petanya itu dibuat sesimpel mungkin, serapih mungkin, supaya menarik. Bagaimana caranya supaya menarik dan tulisannya tuh nggak dempet-dempetan, nggak padat ya. Selanjutnya yang ke-9, warna peta. Tadi sudah saya singgung sedikit. Warna-warna yang lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Ya, ada warna-warna yang memang biasa digunakan dalam peta. Itu ada warna dasar coklat. Warna dasar coklat ini biasanya untuk menggambarkan kenampakan relief permukaan bumi. Dan biasanya semakin tua warnanya, maka daerah tersebut akan semakin tinggi ya. Kalau warna biru biasanya digunakan untuk perairan. Demikian juga warna biru ini semakin dia berwarna tua, maka tingkat kedalaman airnya itu akan semakin dalam. Kemudian ada warna hijau. Warna hijau ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kenampakan vegetasi seperti hutan dan perkebunan. Yang keempat ada warna merah dan warna hitam ya. Warna merah dan hitam ini untuk menggambarkan kenampakan hasil budidaya manusia. Misalnya ya, jalan, pemukiman, batas wilayah, dan pelabuhan ini menggunakan warna merah dan warna hitam. Bisa juga digunakan untuk gunung yang masih aktif itu biasanya menggunakan warna merah. Kalau gunung yang sudah tidak aktif lagi umumnya menggunakan warna hitam ya. Kemudian yang terakhir, warna yang umum digunakan adalah warna putih. Nah, warna putih ini digunakan untuk menggambarkan kenampakan es di permukaan bumi, di wilayah kutub utara dan kutub selatan ya. Bisa juga untuk puncak-puncak yang memang sudah ditutup salju abadi. Yang terakhir, komponen yang terakhir adalah sumber data dan tahun pembuatan. Ini sangat penting sekali supaya kita bisa tahu ini tahun pembuatannya kapan. Nah, kita baca peta sudah 20 tahun yang lalu. Tentu saja peta yang kita baca 20 tahun lalu, kita baca sekarang. Nah, peta 2010 kita baca di tahun 2020. Tentu sudah banyak perubahan, ya. Nah, ini adalah 10 komponen peta yang wajib kamu masukkan dalam proses pembuatan sebuah peta ya. Selanjutnya, sahabat edukasi,
Yang harus diperhatikan juga dalam pembuatan sebuah peta adalah proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini tidak kalah penting dengan komponen-komponen peta, ya. Jadi sebelum kita ke jenis-jenis proyeksi peta, kita harus tahu dulu apa itu proyeksi peta, ya. Supaya gambar kita yang kita buat ini tidak mengalami distorsi atau penyimpangan, maka kita harus melakukan kegiatan proyeksi. Proyeksi itu adalah sebuah cara penggambaran garis meridian dan paralel dari globe yang akan dipindahkan dalam bidang datar. Nah, dalam melakukan kegiatan proyeksi, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada equidistant, peta harus sesuai dengan luas benarnya. Yang kedua ada equivalent, peta harus memiliki jarak yang sama dengan jarak yang sebenarnya. Yang ketiga ada confirm, yaitu bentuk-bentuk atau sudut peta harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Nah, untuk selanjutnya proyeksi peta ini nggak sama, ya. Jadi ada jenis-jenis proyeksi peta ini yang bisa kita petakan untuk wilayah-wilayah tertentu. Misalnya gini, proyeksi azimutal, ya, itu hanya dapat kita gunakan untuk memetakan daerah bidang datar seperti wilayah kutub. Jadi proyeksi azimutal hanya dapat digunakan untuk memetakan wilayah kutub saja, ya. Berbeda dengan proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini digunakan untuk menggambarkan daerah lintang tengah. Contohnya negara-negara yang ada di Eropa atau belahan bumi bagian Eropa itu kita gambarkan dengan menggunakan proyeksi kerucut. Yang ketiga ada jenis proyeksi silinder. Nah, kalau untuk proyeksi silinder ini khusus untuk menggambarkan daerah yang berada di wilayah Khatulistiwa. Nah, kayaknya Indonesia ini berada di garis Khatulistiwa, ya. Berarti yang kita gunakan dalam menggambarkan wilayah yang ada di Indonesia yang dilewati garis Khatulistiwa ini kita gunakan proyeksi silinder. Ya. Gimana sahabat edukasi bisa dipahami materi-materi yang saya sampaikan tadi di sesi pertama dan sesi kedua? Untuk selanjutnya, setelah kita memahami dari materi yang sudah kakak sampaikan tadi, kakak buat kesimpulan di sini, ya. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Syarat-syarat peta yang baik yaitu harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak boleh membingungkan, mudah dimengerti, serta rapih dan bersih. Selain itu, ada beberapa komponen yang harus ada dalam pembuatan peta. Ada judul peta, garis peta, orientasi, skala, legenda, koordinat, simbol, lettering, warna peta, dan sumber peta. Ilmu pengetahuan yang mempelajari peta adalah ilmu kartografi, sedangkan yang ahli dalam bidang peta itu kita sebut sebagai kartograf. Bumi yang berbentuk bola apabila digambarkan dalam bidang datar harus memenuhi 3 syarat, yaitu equidistant, equivalent, dan confirm. Ya, demikian materi yang kakak sampaikan. Sebagai tindak lanjut, ada sedikit latihan, ya. Ada tugas yang bisa kalian kerjakan di sini. Kakak bagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok kalian bisa membuat 1 buah contoh dari peta tematik. Ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita untuk hari ini mengenai peta. Wow, menarik ya. Mudah-mudahan kalian sekarang mulai mencari-cari untuk mengerjakan tugas yang tadi sudah kakak Wika sebutkan. Dan mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat ya. Nah, sahabat edukasi, program ini diproduksi oleh Balai TIK, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Tetap semangat dan sampai jumpa.